pelajaran hari ini, Ibu akan membahas tentang konduktor dan isolator. Sebelum membahas konduktor dan isolator, Ibu tanya terlebih dahulu. Kemarin Ibu sudah jelaskan tentang perpindahan panas. Ada berapa cara? Iya, ada 3 cara. Apa saja? Konduksi, konveksi. Iya, ternyata masih ingat. Sekarang tentang konduktor. Apa sih itu konduktor itu? Ini juga berkaitan tentang perpindahan panas. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Benda yang bagaimana sih? Kan banyak benda, ada buku, ya, ada tas, ada meja. Benda yang seperti apa yang termasuk ke dalam konduktor? Biasanya terbuat dari bahan apa? Iya, biasanya terbuat dari logam. Ada banyak sekali logam. Logam apa yang dimaksud biasanya? Iya, terbuat dari apa? Dari besi. Terus besi, aluminium, dan alat-alat seperti besi, aluminium itu biasanya digunakan sebagai alat-alat penggorengan, ya. Besi disebut juga konduktor karena dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, iya, teflon. Gunanya untuk apa? Iya, gunanya untuk menggoreng. Kenapa? Kan dari bawahnya ini terbuat dari yang terkena apa? Kalau dipasang di kompor, ya terkena panas, dia dapat mengantarkan panas dengan baik, ya. Otomatis biasanya kita menggoreng telur di sini cepat apa? Cepat matang. Coba kalau di bagian bawah ini terbuat dari plastik, bagaimana kalau? Iya, dia tidak dapat mengantarkan panas, dia akan cepat meleleh. Nah. Yang kedua, contoh dari aluminium. Nah, ya kan? Biasanya ibu-ibu pakai apa ini namanya? Panci. Terbuat dari apa ini? Aluminium. Dimasak di atas kompor terkena api untuk merebus apa? Air. Makanya air akan cepat apa? Matang atau mendidih. Coba kalau pancinya terbuat dari kertas, bagaimana? Iya, mudah terbakar. Yang ketiga, tembaga. Di mana biasanya kamu temukan yang namanya tembaga? Di apa? Pada kabel, ya. Di dalamnya kabel, ya. Di dalamnya kabel kalau dipotong ada yang biasanya warnanya apa? Kuning kayak perak-perak itu loh. Lah, kayak emas lah. Itu namanya tembaga. Kenapa dia dapat mengantarkan listrik? Kalau ini dicolokkan, ya kan? Kabelnya berisi tembaga, maka panas yang dari listrik cepat mengalir ke setrika. Sekarang ibu bahas yang isolator. Kalau konduktor yang dapat, ya, sedangkan isolator yang tidak. Biasanya bahannya apa? Benda itu terbuat dari bahan apa? Ini. Dilihat. Lah. Ini tadi aluminium, ya. Cepat mengantarkan panas atau tidak? Cepat. Kalau dipegang tutupnya seperti ini, panas atau tidak? Panas. Makanya di bagian ini tengah-tengahnya untuk melihat. Kalau ibu-ibu masak kan dibuka. Nah, untuk melihat ini diberi apa? Nah, ini terbuat dari apa ini? Plastik. Plastik
plastik tidak dapat menghantarkan panas. Jadi plastiknya ini, pegangannya untuk buka ini tidak akan terasa panas. Berarti selain plastik, kalau kita pegang ini di kompor sudah mendidih, kita pegang seperti ini, panas atau tidak? Kenapa kok panas? Terbuat dari aluminium, makanya dibutuhkan apa? Kain, ya kan? Untuk mengangkat biasanya ibu-ibu pakai kain agar tidak terasa panas. Ibu akan melakukan percobaan untuk mengetahui mana yang konduktor dan mana yang isolator. Ini ada lilin, korek api, terus spatula yang terbuat dari apa? Aluminium. Sedangkan yang satunya spatula tapi bagian apa? Ya, ini ada kayunya. Kita akan bakar spatula itu kira-kira 5 menit. Kita panaskan spatulanya. Yang saya pegang adalah spatula yang terbuat dari aluminium, sedangkan Angga memegang spatula yang ada kayunya. Lama-kelamaan spatula yang terbuat dari aluminium ini akan terasa hangat atau panas, sedangkan spatula yang dipegang oleh Angga terasa panas atau iya, tidak terasa panas karena terdapat kayu. Iya, terdapat kayu yang fungsinya sebagai isolator, yaitu tidak dapat menghantarkan panas. Untuk mengevaluasi anak-anak sudah paham atau tidak, ini namanya apa? Iya, Pak Mengkel? Iya, solder listrik. Ya, di bagian depannya ini ujungnya terbuat dari apa? Besi, yaitu konduktor. Sedangkan kalau di bagian pegangannya terbuat dari plastik. Jadi setelah dicolokkan ke listrik, ya, dicolokkan ke listrik, lama-lama apa? Terjadi perpindahan panas. Walaupun bagian pegangannya dahulu, ya kan, terus merambat lama-lama ke bagian ujungnya. Yang lebih panas yang mana? Ujung apa pegangan? Ujung. Makanya dia terbuat dari besi. Untuk apa biasanya solder itu? Biasanya timah itu loh, untuk menyambungkan kayak kabel yang putus lah, disolder sama timahnya, diberi timah langsung disolder, ini akhirnya bisa menyambung. Jadi konduktor dan isolator itu dapat digabungkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, cukup sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.